Doyan. Waduh, enak banget tuh. Bagian apa, Bu? Awas tumpah. Seruput terus. Awas tumpah. Ini udah habis 3 mangkok kan. Lihat. Iklan sebentar lo habis udah 3 mangkok aja. Tadi emang kita janjinya memang pengen ngomongin mie, tapi tiba-tiba kok lu udah makan mie sendirian sih? Tadi diajakin pada nggak mau. Apaan cuma satu mangkok ya? Tadi kan lagi ngobrol. Gue ngomong di sana, mau nggak gitu ngomong. Jangan kedengeran, emang bisik-bisik tetangga begitu. Ntar deh, Ini disini kita aja. mau ngomongin mie. Oh, ngomongin Ije doyan doang. mie nggak? Dulu saya sangat doyan, tapi sekarang saya nggak makan mie. Mie instan atau Why? apa? Ini pasti ada penyebabnya, kenapa? Karena saya menjalankan paleo diet. Apa tuh? Diet paleo itu yang saya jalankan hanya memakan makanan-makanan segar. Tidak makan tepung, tidak makan pasta. Jadi kan mie termasuk di situ. Jadi yang fresh semuanya. Ah. Kayak ikan nggak dimasak gitu. Oh, dimasak. Bukan yang mengandung pengawet gitu. Yang bukan mengandung Tujuannya iya, apa? iya, Untuk bahan-bahan olahan menguruskan ya. badan atau menyehatkan atau apa? dua-duanya. Oh. Kebetulan saya sudah sempat turun, Oh, gitu. tapi sempat naik lagi. Ini udah berapa lama dijalanin dietnya? Tuh agak patmanu jawaban lo, udah belum? Jangan. Kalau ngumpet, Udah. petak Oh, umpet. mungkin setahunan kali ya, setahun lebih. Sonan. Dan apa yang lu rasakan? Hah? Turunan Pak emang Pak? Iya. Turunan. Mas tanjakan? Penanjang kita nggak kuat. Berapa kilo turunnya? Ini tapi lagi naik lagi. Pernah 7 kilo saya turun. Wow, jauh Jadi juga. benar-benar buat sehat. Dan buat turun. No No nasi itu bonus gitu. ya. Betul, no nasi, no mie gitu. Padahal saya suka banget mie. Ya, mie itu memang makanan menurut saya dan Esti juga. Ya, Aduh, suka enak banget. Apalagi itu. mie instan Indonesia Mie itu. instan Indonesia itu top banget. Ih, ya. paling enak di dunia. Hujan-hujan ya? Kebetulan Hujan, panas, Para pakai pakai cabai rawit. rawit. Aduh. Aduh. Tapi saya sih udah coba untuk ngurang-ngurangin sih. Kan sebulan cuma sekali makan mie. Kalau Tapi ada loh, nyoba-nyobain nggak anak cewek yang selama 11 tahun cuma makan mie aja, nggak ada Iya, lagi makan yang lain. Apa kau bilang? Aku benar aku ini. Kalau anak cewek kita lihat lah. Dari mana ini dasar, Pak? Namanya Dari ini Inggris. Georgie Ritman, asal Inggris, umurnya 18 tahun, dia cuma makan mie. Makan mie selama doang, dia nggak 11 pernah tahun. makan yang lain. Oh, itu tuh, dia? Itu dia. Wow, banyak lagi sekali makan. Itu ada 5 apa 4 mie rebus itu dijadiin satu. Bener. Gue memang ngap gitu kan. Banyak juga makan ya? Kayak kita ya, makan nasi doang ya? Selama berpuluh-puluh tahun kita makan nasi kan kita ya? Iya, dia mie instan doang. Itu kimia berarti dia tiap hari makan kimia loh itu tuh. Maicin atau Bukan dipelajarin, dia mau dimakan kimia. Kimia itu mesti dipelajarin. Dia ini terkena gangguan eating disorder. gangguan eating disorder kan bisa macam-macam. Ada yang nggak mau makan sama sekali. Ada yang dimuntahin lagi, anoreksia, bulimia, dan lain-lain. Berarti dia menganut yang sistem makan mie aja. Makan mie gitu. aja. Menganut, paham. Nah, tapi sekarang katanya dia lagi dirawat. Wah, kan baru Dirawat tanya. karena dia waktu itu pas lagi main sepeda dia jatuh. Nggak ada hubungannya. Kenapa? Dia sekarang lagi dirawat karena kebiasaannya itu, karena kebiasaan itu nggak bagus. Nggak Dia bagus, cuma nggak makan bagus. mie doang. Eating disordernya adalah makan mie tiap hari. Dia nggak makan yang lain selain mie. Karena mungkin dia harus lebih dirawatnya dari sisi psikologis ya. Kayaknya sih, kenapa dia harus makan mie terus gitu kan? Tapi ada lagi nih, masih soal mie ini, ada pria yang sudah mencoba lebih dari 5.000 jenis ramen. Dia Buset. kalau dia nyobain doang nih. 5.600. 5.600 banyak Wow. banget. Toshio Yamamoto Gokil. sengaja pensiun untuk bisa menikmati mie instan di berbagai negara. Wah. Selama 20 tahun terakhir, Oh, itu dia orangnya. Toshio telah menikmati 5.600 mie instan dari 40 negara. Di Indonesia udah termasuk belum ya? Mie instan kan banyak yang bentuk ramen juga kan? mie Oh instan iya ramen. benar. Jadi dari tahun 96, pria berumur 55 tahun ini mencoba mie instan tersebut, lalu menulis berbagai komposisi di dalamnya. Ia menulis asal mie tersebut, berapa lama mie tersebut dimasak, kandungannya, kalori, tekstur, dan rasanya. Jadi dia tutorial mie ya, Parah banget ya. tapi keren menurut gue 5.600 sih. sih gokil. Katanya, Nah, Katanya kalau diet lebih baik makan mie daripada atau nasi. nasi. Bener nggak sih? Kita, lu nanya sama siapa? Sama lo? Nanya sama gue? ya kalau menurut lo, Enggak dua-duanya. dua-duanya. Ya, dua-duanya. Coba Tapi- apa daripada mie, mendingan nasi atau mie gitu? Kalau dapat pilihan itu, lo boleh nggak makan? Mending nasi sedikit aja. Karena kan kalau mie Pasti nggak bisa pengawetnya sedikit, itu nggak loh. bisa sedikit. Jadi lebih ke pengawetnya ya, Bang. Lebih concernnya pengawetnya. Cuman ada badan orang yang memang sensitif banget sama nasi gitu. Ya, gue Dikit, termasuk sensitif. wow. Iya. Gue kalau ada nasi gue marah, gue sensitif. Kenapa? Gede Gede. Ada yang nggak ngaruh gitu kan, makan nasi. Mungkin tetep aja. begini, pemikirannya kalau makan nasi kan gampang bikin gemuk Mm. dibandingkan mie.
Makanya orang mungkin lebih milih mie. Padahal Tapi samanya. padahal sebetulnya sama aja. di Tapi sisi nggak tahu. lainnya. Coba kita telepon ahli gizi untuk mengetahui benar nggak sih kalau diet mendingan makan mie daripada makan nasi. Oh, oke, Ada yang oke, bilang oke. seperti itu. Kita langsung telepon aja ke tukang tambal ban ya. ahli gizi. Ahli gizi, ahli gizi. Namanya Pak Johnson Ongko. Oke. Ya, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Selamat Dengan pagi. Pak Johnson. Betul. Kita lagi Mau bicara dengan siapa, ngobrol-ngobrol. Pak? Kita yang telepon. Oh, kita telepon. Pak Johnson Oke. ini ahli gizi ya Pak ya? Betul sekali. Nih Nah, ada yang bilang nih katanya kalau lagi diet, kalau ada pilihan mie sama nasi, kita better untuk memakan mie dibanding nasi. Itu bener atau enggak ya? Benarnya salah ya. benarnya salah. kan, salah. Salah, iya, berarti gue benar. Apa enggak juga? Jadi saya luruskan dulu. Mm, Dalam 100 gram nasi, itu kalorinya hanya 150. mm. Oke. Nah, sedangkan dalam 100 gram Mie? mie itu 350-an. Oh. Jadi 2 kali lipatnya tuh. Karena mie itu terbuat dari tepung, jadi otomatis dia padat. Oh, oke. Ya, ya. Lebih padat. Tepungnya Jadi ya? kalau misalnya dalam hitungan kalori, dia akan lebih besar daripada nasi. Hmm. Jadi kalau misalnya ada bilang makan mie lebih baik, itu keliru ya. Jadi kalau dihitung-hitung kalorinya untuk mie Kalau sama secara nasi perbandingan lumayan. kalori ya, Perbandingan kalori. kalau misalnya sama-sama nasi dan mie saja tanpa ada lauk-lauknya atau dicampur dengan minyak atau dibikin nasi goreng atau mie goreng, Hmm. itu malah justru nasi putih lebih rendah. Oh, oke. Pak Johnson pengen nanya deh, kalau apa namanya, misalnya orang yang nggak makan karbo sama sekali itu ada efeknya nggak sih? Oh betul, pasti ada efeknya. Apa tuh Pak efeknya? Karena begini, karbohidrat itu kan dibutuhkan oleh otak dan tubuh kita sebagai sumber energi. Terutama otak ya, glukosa. Jadi otak membutuhkan glukosa untuk bisa berfungsi dengan optimal. Apabila kita menghilangkan karbohidrat dari pola makan, otomatis jadi lemes. Lemes sama Lemot juga. lemot ya? Jadi Tapi banyak juga yang ini. Tetapi saya sudah berhenti makan karbohidrat, tapi masih makan buah-buahan gitu. hmm. Ada Padahal buah itu juga karbohidrat. Oke, Oh, jadi iya. asupan karbo bisa dari buah-buahan Dari mana juga. aja. Kalau nasi merah gimana tuh Pak Johnson? Nah, yang perlu saya luruskan, tidak perlu menggantikan nasi merah atau nasi putih dengan nasi merah. Karena jumlah kalorinya sama saja. Oh bagus nih, ini bagus nih. Tapi seratnya bukannya lebih tinggi ya jadinya? Nah, begini yang perlu dijelaskan juga. Oh. Memang seratnya lebih tinggi. Tetapi makan nasi putih ditambah dengan sayur itu efeknya hampir sama dengan nasi merah. Kenapa orang bisa tambah kurus makan nasi merah? Karena mereka nggak doyan. Serat Tambahkan. juga. Makanya jadinya Karena nggak kurang banyak. nikmat. Makannya jadi nggak banyak. Kurang Makanya jadi nggak nikmat banyak. kan, nggak Itu Karena- kelebihannya karena itu doyan. aja ya jadinya ya? Karena lebih berat Betul, kan? penjelasan secara gampangnya itu aja. Oh. Selama dia sehat, tidak ada gangguan kesehatan, misalnya ada diabetes atau prediabetes, tidak perlu menghindari nasi putih. Oke, kalau gitu Pak Makasih Johnson, banget Pak terima Johnson kasih nih. banyak Jadi kita ya. tahu ternyata nggak ngaruh juga nasi merah itu ya. Betul. Cuma karena Oh, rasanya aja ternyata jadi orang nasi malas putih, makan nasi putih. buat kurus ya. Ngaruhnya Betul, ke karena rasanya itu ya, mungkin itu Betul, positif. karena Nasi doyan, hitam. Nasi hitam. ditambah dengan ikan asin dengan sambal, Aduh, terus banyak cakep sekali banget. habis itu. Iya, nambah terus nasinya ya Pak ya. Ikannya masih segitu, nasinya nambah lagi, nambah lagi. Terima kasih Mr. Johnson, Pak Makasih, Johnson, makasih, thank makasih. you. Selamat pagi ya. Makasih Pak. Aduh, Oh jadi gitu. gimana? Iya iya iya. Masih iya. mau makan nasi? Aku udah lama nggak makan nasi. Mau makan nasi? Gantinya apa kalau gitu? Kan buah-buahan, karbo kan Buah-buahan, dapat dari ya? yang lain ya. Enggak, saya ganti dengan gabah. Nggak ada yang salah, nggak ada yang salah. Nggak Ada salah. Kenapa Anda tertawa? Nggak ada. Itu memang Saya pernah lihat, Anda tertawa kenapa? saya pernah lihat TJ makan gabah Iya, tuh, nggak ada. yang masih ada kutu-kutunya lagi. nggak salah Pak J. Ini terserah Lai aja lah. Kalau Lai Gabah terserah. Nah, itulah. Gabah. Terserah kau lah. Gabah ya. ini mantap itu. Terserah Iya, kau lah, man. benar. Rasa gabah gimana? Mantap kali? Mantap loh Bang lah. Hebat. Mantap lagi Bang lah Gak ya. apa-apa. Suara saya lagi serak ini. Layak dipanggil abang-abang. Itulah. Apnya Aku dia. pengen memberitahu kau ini bahwa di sini ada namanya radio surprise. Oh, pernah lihat Radio Surprise? Nggak pernah aku. Nah, Harus lihat jadi cakep kali nih. Radio Kalau Surprise radio ini. kan didengar Bang. Nah, ini radio ini surprise bisa ini begini. lihat. Surprise itu kan kaget. Kaget. Nah, kalau radio surprise jadi begitu setel radio, begitu. Cuma justru begini Bang. Coba aku tengok mau pada sana Kau nampak. kau tengok sedikit lah ya. Kau tengok sedikit lah ya. Kita mana-mana nih, kita ada jadi Malaysia. Kita lihat sama-sama radio surprise berikut ini apa ini? Ha, coba Ini kita lihat. kerjasamanya Wah, terkejut aku. Ini kerjasamanya sama ini kayak Panama. Oke, fine. Oke, kita lihat sama-sama radio surprise-nya nih dia.
Keren. Iya, kalau yang cewek. Ngomong aja nyetel lagu. 91,6 Indika FM Sounds of Jakarta. There was One Direction dengan Story of my life, I'm back with Melissa with Polly on Indika Jaits Jaminan Kids. Kalau ngomongin soal cerita kehidupan, setelah lo menyimpulkan kehidupan lo yang mungkin naik turun dan lo merasakan ada begitu pentingnya peran seorang ibu, ya kan? Ada satu surat nih yang pengen gue bacain sekarang dari seorang anak ke ibunya, ke ibu tercinta, yang dimana Indika Jaits kedatangan lagi nih teman-teman dari Radio Surprise dari tim pagi-paginya Net TV. Nah, sekarang surprise-nya adalah ini nih, surat yang pengen gue bacain dari seorang anak untuk seorang ibu tercinta. Dear my strongest mom in the world, kalau ada yang tanya malaikat itu bentuknya kayak apa, aku bakal jawab, malaikat itu indah kayak mamaku. Itu karena mamalah panutan aku, Maria Rahayu. Saat aku lahir pun, mama cuma sendiri. Bahkan, mama itu gak pernah ngeluh dan gak pernah putus asa. Begitu banyak hal yang bisa aku contoh dari mama, terutama ketegaran mama yang pastinya semua nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Satu hal yang selalu buat aku bahagia dan haru, di saat mama berjuang melahirkan aku sendirian tanpa seorang ayah. Ma, aku nggak tahu mau bilang makasih pakai bahasa apa lagi. Tapi yang aku tahu satu pasti, I love you, Ma. I love you. Your precious daughter, Gi Aprili. Bilang makasih. Buat mama begitu. Halo sahabat pagi, selamat pagi. Pagi ini saya Ibu Maria Rahayu benar-benar terkejut dibikin surprise sama anak saya yang sudah mengucapkan terima kasih. Selama ini sudah hidup dengan saya. Saya betul-betul terharu, surprise, sedih, senang, campur jadi satu. Terima kasih anakku, mama selalu ada buat kamu. Gi Aprili. Mau aku bikin nanti? Apanya? Bikinlah kau surprise buat siapa itu? Itulah nanti inginlah aku dibikinkan dua. Ya. Nanti aku Coba lah bikin. kalian dua. Boleh lah. Bikin lah itu. Jadi buat sahabat pagi yang ingin kasih surprise buat orang-orang tercinta, teman, sahabat, orang tua, pokoknya pacar terserah deh ya. Kirim ceritanya dan biodata lengkap ke email di bawah ini. Ya. Nah ya, kita tunggu ya. Yang mau bikin surprise silakan, oke? Kalau begitu nanti kita lanjut lagi. Ya. Oke, Salaman betul. dulu, Bang, ya? Jangan salaman dulu. Masih ada Belum kau beres. nanti. Kau jadikan lagi tuh radio surprise. Masih. Kau di sini sampai selesai. Yang beres-beres ruangan ini siapa kalau nggak ada kau? Kau di sini, ku di sana. Jangan kemana-mana, tetap di pagi-pagi. Semangat.